teman-teman, kembali lagi di podcast Live 101 with Broadcast UI bersama saya Dea Zahra, Kansa Alivia, dan saya Maharani Holifatul. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semua sehat ya. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, kita harus tetap semangat ya supaya bisa tetap produktif. Bener banget, apalagi hari ini kita akan bahas suatu hal yang menarik banget dan tentunya menambah pengetahuan kita. Wah, menarik banget kan? Jadi gak usah lama-lama lagi deh. Pada podcast episode kali ini, kita akan kasih tahu ke teman-teman semua bagaimana sih perjuangan saudara-saudara kita yang sudah terjangkit virus COVID-19 sampai akhirnya mereka bisa sembuh seperti semula. Dan proses medis apa aja yang udah mereka laluin. Nah teman-teman, saat ini tak dapat dipungkiri jumlah pasien terjangkit virus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Namun saat ini tak sedikit pasien yang berhasil melawan virus tersebut dan kembali sehat. Virus corona bisa dilawan dengan menjaga imun tubuh dan menjaga manajemen stres dengan baik. Mengutip dari indozone.id, ada salah satu pasien bernama TB Ardi Januar bercerita tentang keberhasilannya melawan COVID-19 usai berjuang selama 20 hari di Wisma Atlet. TB membagikan pengalamannya melalui akun Instagramnya di @kang.taps. Dalam sesi live tersebut, dia membagikan pengalaman tak terlupakan saat dia harus menjalani karantina bersama istrinya di Wisma Atlet. Jadi, TB menceritakan awal mula dirinya dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan rangkaian perjalanan dinas keluar kota yaitu ke Bali. Pria yang merupakan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan ini melakukan perjalanan ke Bali dalam rangka tugas. TB bekerja kurang lebih 1 minggu di Bali. Dan sepulangnya ia kembali, ia langsung melakukan swab test. Setelah melakukan swab test dan dinyatakan positif COVID-19, TB langsung melakukan penelusuran kontak kepada semua orang dan keluarga yang berinteraksi dengannya minimal selama sepekan terakhir. Dari beberapa anggota keluarganya, sang istri dan supirnya juga dinyatakan positif COVID-19, sedangkan ketiga anaknya negatif. Saat itu, TB dan istri menjalani perawatan di ruang isolasi Wisma Atlet di Tower 7 di lantai 7. Sedangkan sopirnya dirawat di Rumah Sakit Durensawit karena kondisinya membutuhkan pertolongan tambahan. Dalam ceritanya, TB juga menanggung soal kisah sang sopir yang disebutnya Pak Badrus. Selama ini, sang sopir tak pernah bercerita kepada TB mengenai keluhan penyakitnya selama ini. TB juga nyeritain tuh gimana masa-masa dia ngejalanin perawatan di ruang isolasi Wisma Atlet selama dia dinyatakan positif COVID-19. Dia pokoknya menghuni salah satu ruangan itu bersama istrinya. Nah pas awal-awal menjalankan perawatan itu, TB sama istrinya dikasih berbagai macam obat sama vitamin biar dia cepat sembuh dan cepat-cepat dinyatakan negatif COVID-19. Di 7 hari pertama itu ada 3 obat sama 1 vitamin. Tapi di hari ke-8 begitu CT dari si TB ini meningkat, dia cuma dikasih vitamin. Tapi sang istri malah sebaliknya. Dia dikasih obat Avigan karena CT-nya di bawah TB. Avigan tuh semacam obat keras yang bener-bener gak dianjurin banget buat orang-orang gitu loh. Apalagi orang-orang yang mau hamil dalam waktu dekat. Karena efeknya itu, efek jangka pendeknya itu setelah minum Avigan ini itu bisa beresiko ke calon bayi dan bisa mengalami cacat kayak gitu. Setelah itu, secara singkat, TB pun berbagi pesan untuk kita agar selalu berpikir positif dan harus manajemen stres agar menguatkan imun tubuh. Sebab, dalam menghadapi COVID-19 tidak boleh stres. Kalau psikis kuat, imun kita akan naik. Manajemen stres dengan baik dan istirahat yang cukup. Tapi andai kata takdir memvonis kita positif, jangan panik dan stres, hadapi dengan semangat dan hati yang bersih. Jangan depresi karena COVID-19 bukan akhir dari segalanya. Hingga kini, TB pun tak tahu pasti di mana dan dari mana dirinya bisa terpapar COVID-19 karena rekan-rekan kerjanya tidak ada yang terpapar COVID-19. Namun, TB dan istrinya berupaya ikhlas menerima kenyataan telah terpapar COVID-19. Perjuangannya 20 hari diisolasi di Wisma Atlet pun berubah manis karena dinyatakan negatif COVID-19. Di akhirnya, TB juga nambahin sekaligus ngehimbau kalau misalnya walaupun dia udah dinyatain sembuh dan negatif dari COVID-19, bukan berarti dia sama istrinya itu nggak bisa terpapar kembali virus tersebut. Karena walaupun
orang itu udah dinyatain sembuh sekalipun, dia tuh masih bisa banget terpapar lagi sama COVID-19. Nah, itu dia pembahasan kita tentang sebuah kisah perjuangan seorang pasien untuk bisa sembuh dari COVID-19 dan proses medis yang dialaminya. Dengan begitu, kita semua menjadi tahu bahwa virus ini bukan hal main-main. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar jauh dari ancaman virus corona ini. Pesan dari kita untuk teman-teman semua, jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan. Ikuti aturan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Kita naruh harapan besar banget dengan adanya pembahasan ini bisa memberi banyak manfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga kita bisa kuat, tetap sehat, dan kita bisa bersama-sama lewati pandemi. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya follow Instagram Broadcast UI di @brodesui, karena di sana kita juga kasih tahu tentang kegiatan-kegiatan menarik yang tentunya seru yang dibuat oleh para mahasiswa Prodi Penyiaran Multimedia Vokasi Universitas Indonesia. Terima kasih teman-teman udah dengerin podcast Live 101, edisi Experience of COVID-19 Survivor. Tunggu terus episode selanjutnya ya, karena pembahasannya gak kalah menarik dan juga seru banget. Kalau gitu, saya Maharani Halifatul bersama teman saya Dea Zahra dan juga Kansa Alivia pamit. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast ini ya. And see you on next episode. Bye!